Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita akan coba kembali fokus untuk persiapan masuk di UTBK tahun 2021. Nah, kali ini kita akan coba sharing membahas soal-soal yang akan mungkin keluar di tahun 2021 dan 2021 kemungkinan tidak seperti tahun 2020 yang hanya menggunakan TPS, tetapi fokus kalian utamakan di TPS. Nah, jadi mungkin ada TPA, tapi lebih sekarang dulu ke TPS. Kita nggak tahu bagaimana gambaran ke depan juga ya. Jadi kita persiapkan di TPS juga. Nah, jadi utamanya kita harus bahas di TPS gitu. Nah, jadi buat adik-adik kami semua, perlu saya sampaikan bahwasannya mungkin kalian sedang mencari soal-soal di tahun 2020. Nah, kalian bisa langsung buka saja di website ruangparabintang.com. Nah, jadi kalian buka di website ruangparabintang.com, kemudian di sini boleh kalian cari atau langsung di search di Google kumpulan soal TPS gitu ya. Nah, boleh di sini dibuat ini uh, bisa kalian cari misalnya uh, apa-apa saja yang bisa kalian lihat di sini gitu ya. Nah, untuk di sini kita buat aja misalnya kumpulan ya, klik aja kumpulan soal TPS gitu. Jadi, nah ini kita klik. Nah, jadi ini dia. Nah, ini download kumpulan salinan soal TPS UTBK 2020. Nah, ini tinggal diklik saja, maka kalian akan mendapatkan kumpulan-kumpulan soalnya. Ini ada sudah saya buat dalam bentuk PDF, bisa kalian download langsung ya. Oke. Oke, nah ini dia soalnya ya. Jadi silakan di-download saja. Nah, oke. Nah, itu yang bisa kita sampaikan dan kita coba langsung bahas soal-soalnya di channel ini. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini bagi klien yang memang benar-benar fokus untuk persiapan di UTBK 2021. Terima kasih. Oke, kita akan coba lanjut di pembahasan soal-soal tes pengetahuan skolastik. Nah, soal ini bersumber dari soal luar negeri, yaitu ACT ya. Nah, bisa nanti kalian lihat di soalnya ACT dan bisa kalian lihat di link nanti yang saya bagikan. Nah, jadi soal ACT mirip dengan soal SAT. Nah, jadi kuncinya adalah berlatih. Nah, jadi ini saya translate dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi lihat di sini soal yang pertama. Manakah dari angka berikut yang melengkapi urutan 3, 8, 14, 21, 29, titik-titik. A 35, B 36, C 37, D 38, E 39. Nah, ini adalah soal yang mungkin sudah biasa adik-adik kerjakan. Nah, ini adalah 3, ya kan? 8, 14, 21, 29. Nah, jadi ini kalau kita kerjakan, ya ini polanya 3 ke 8 tambah 5
8 ke 14 tambah 6, 14 ke 21 tambah 7, 21 ke 29 tambah 8, ini kemari tambah 1, ini juga tambah 1, ini juga tambah 1. Jadi polanya sudah, untuk tingkatannya sudah sama, tambah 1 tambah 1 ya. Nah ini berarti tambah 1, 8 tambah 1, 9, 29 tambah 9 berarti 38. Nah jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk soal ini. Jadi jawabannya adalah D ya, 38. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Iya, ini dia. Bet mendapat pekerjaan mengecat kamar asrama di kampusnya. Dengan kecepatan tinggi, dia bisa mengecat 5 ruangan yang sama selama satu shift 6 jam. Nah, 5 ruangan yang sama selama satu shift 6 jam. Nah, jadi satu shift itu 6 jam. Berapa lama dia mengecat setiap kamar? Nah, jadi untuk dia di sini mengerjakan katanya 5 ruangan dalam 6 jam. Nah, jadi langsung saja kita jawab. Berarti untuk mengerjakan dia satu kamar, ya kan? Waktunya di sini waktu mengerjakan satu kamar berarti 6 jam, ya kan? Kita bagi dengan 5 karena 5 ruangan gitu. Nah, jadi 6 jam ini kita rubah dalam menit. 6 kali 60, ya kan? 6 kali 60 berarti sekitar 360 menit ya. 360 menit kita bagi 5. Nah, jadi sekitar kalau di sini boleh kadang-kadang orang langsung bagikannya misalnya 1,2 di sini 1,2 jam ya kan? 1,2 jam berarti sekitar 1 jam ya kan? Nah, 0,2 jam gitu kan? Nah, jadi ini 1 jam ditambah 0,2 kali 60. Berarti di sini kalau dibuat dia kan berarti 1 jam 0,2 dikali 60. Berarti 120 menit ya. 120 menit. Dari ini bukan 120 ya, tapi 12 menit ya. 12 menit gitu kan. Nah, jadi ini sekitar 1 jam 12 menit. Atau yang ini juga boleh. Ini kan 72 menit ya. Nah, 72 itu kan 60 tambah 12 menit. Berarti 1 jam 12 menit. Jadi jawabannya adalah C ya. Nah, oke. Itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya kan. Nah, jadi seperti itu. Berikutnya ya. Oke, nah ini kita lihat soalnya. Jika 5x ditambah 3 sama dengan 10x dikurang 17, berapakah nilai x? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini masalah mudah ya kan. Nah, berarti 5x ditambah 3 sama dengan 10x dikurang 17. Nah, ini jadinya 5x kurang 10x, ya kan? Min 17 dikurang 3. Min 5x sama dengan min 20. X sama dengan min 20 per negatif 5 sama dengan 4. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke ya, nah jadi termasuk soal yang mudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Angka 4 adalah bilangan bulat positif terkecil yang memiliki tepat 3 faktor 1. Nah, memiliki katanya 3 faktor 1, 3 faktor yaitu 1, 2, 4. Jika K adalah bilangan bulat tertinggi berikutnya yang juga memiliki tepat 3 faktor. Berapakah jumlah dari ketiga faktor K? Nah, jadi ini kita lihat di sini soalnya. Nah, soalnya sederhana tapi bisa juga menjebak ya. Nah, jadi kalau 4, nah faktornya 4 itu kan 1, 2, dan 4. Nah, itu faktornya. Jadi, faktor itu kan pengali suatu bilangan. Jadi, bisa kita buat berarti 1 kali 4, 2 kali 2 gitu. Jadi, itulah faktornya. Jadi, waktu di SD kita belajar itu faktor gitu ya.
Nah, kadang-kadang juga seperti ini. 4 bagi 2 dapat 2, ya kan? Bagi 2 dapat 1. Jadi faktornya itu 1, 2 gitu kan. Ini kita buat misalnya eh, 1, 1, 2, dan 4 gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi katanya jika K adalah bilangan bulat tertinggi, jadi K adalah bilangan bulat tertinggi berikutnya. Berarti kan kalau di sini kalau kita perhatikan 4, kalau kita ambil berarti 5. Selanjutnya kan 5. Apakah 5? Nah, 5 berarti otomatis kan kalau bilangan ganjil nggak mungkin. Atau prima lah. Karena prima itu kan konsepnya dua faktor. Berarti 5, 7, 11, itu tidak mungkin gitu. Jadi ini nggak mungkin karena ini hanya 111, 17, 15. Jadi bilangan prima ditiadakan. Nah, jadi 6 bagaimana kalau 6? Nah, 6 itu berarti 1, 2, 3, 6. Nah, kan 4 faktor ini. Ini 4 faktor gitu. Nah, 7 nggak mungkin. 8. 8 coba. 8 berarti 1, 2, 4, 8. Nah, ini juga 4 faktor. Nah, tapi kalau kita ambil contoh 9, nah ini 9 berarti 1, 3, 9. Nah, itu. Jadi ini yang 3 faktor. Nah, jadi berarti K-nya itu otomatis 9. Ya kan? Faktor-faktornya tadi 1, 3, dan 9. Jadi totalnya ini berarti total daripada faktor ini, total faktornya, ya kan? Tofak berarti 1 tambah 3 tambah 9. Jadi jawabannya adalah 13. Nah, ini jawabannya A ya. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Jadi total faktornya 13. Bisa ya? Oke, next kita masuk di soal berikutnya. Oke, kita lihat di sini. William memperoleh $3.200 per bulan sebagai guru selama 10 bulan. Dari September hingga Juni. Jadi 10 bulan dia per bulannya 3.200 gitu dolar ya. Nah, kemudian dia mengambil pekerjaan sebagai barista di kafe lokal di mana dia mendapatkan 2.000 per bulan selama bulan Juli sampai Agustus. Nah, jadi berapa bulan itu kita harus tentukan berapa gaji bulan rata-rata selama 12 bulan, artinya setahun. $2.400, $2.500, $2.500, $2.800, 3.000. Jadi kita jawab ya kan. Nah, seperti ini. Nah, jadi pertama kita harus hitung dulu berapa gajinya sebagai guru. Gaji sebagai guru berarti di sini ya kan 3.200 dolar per bulan ya kan per bulan. Nah, berarti ini kita kalikan 3.200 dolar ini ya kan kalikan dengan 10. Jadi sekitar 32.000 dolar gitu ya. Bisa ya? Nah, ini dia. 32.000 dolar. Nah, kemudian gaji gaji sebagai batista itu katanya adalah 2.000 per bulan gitu. Nah, dia bekerja itu mulai Juli sampai Agustus berarti Juli ya kan Juli, oke Juli, Agustus berarti kan cuma 2 bulan aja. Berarti jadinya 2 kita kalikan dengan 2.000 dolar gitu. Berarti jadinya 4.000 dolar gitu. Nah, berarti totalnya adalah kalau kita totalkan gaji gaji guru ditambah dengan gaji batista, berarti totalnya itu adalah 36.000 dolar. Nah, jadi inilah gajinya. Jadi kalau dibagi 12, rata-rata 12 bulan, rata-rata selama 12 bulan katanya berarti setahun, berarti kita bagi aja 36.000 dolar dibagi 12. Berarti sekitar 3.000 dolar gitu ya. Jadi jawabannya adalah E gitu. Nah, jadi demikian untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya.
Saat kamu mengalihkan sebuah bilangan dengan 4, lalu mengurangkan 7, hasilnya sama seperti jika kamu mengurangkan 7 dari bilangan yang sama dan kemudian dikalikan dengan 11. Berapakah bilangan tersebut? A. 10, B. 13, C. 19, D. 23, E. 31. Nah, oke, sekarang kita coba jawab. Nah, pertama sekali, adik-adik, misalkan dulu bilangan tersebut, ya kan? Bilangan tersebut adalah X gitu. Nah, saat kamu mengalihkan sebuah bilangan, berarti X dikalikan dengan 4, lalu mengurangkan dengan 7. Nah, akan sama hasilnya jika kamu mengurangkan 7 dari bilangan yang sama, berarti artinya X dikurang 7, oke? Kemudian kita kalikan dengan 11 gitu. Jadi kita kalikan dengan 11. Nah, seperti inilah konsepnya. Jadi kita kalikan 4X dikurang 7 sama dengan 11X dikurang 77. Nah, jadinya berarti kita geser kemari min 7 tambah 77 sama dengan 11X dikurang 4X. 70 sama dengan 7X, maka X sama dengan 70 bagi 7 sama dengan 10. Nah, jadi bilangan tersebut adalah 10 gitu. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Itu dia untuk soal ini. Nah, kita lanjut di soal yang berikutnya. Iya, nah berikutnya kita lanjut di sini. Manakah dari pertidaksamaan berikut yang diwakili oleh garis bilangan berikut? Nah, ini memang garis bilangannya sampai min 7 sampai 7. Tetapi yang harus kamu cek adalah ini. Nah, di sini ada hal yang perlu adik-adik pahami dalam menentukan garis bilangan. Nah, seperti ini adik-adik. Kalau dibulati penuh, seperti ini ya, dibulati penuh dan dikasih garis hitam penuh seperti ini, maka artinya ini adalah X. Kalau di sini A, di sini B, X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Nah, tetapi jika misalnya ini hanya putih, ini putih, nah di sini A, di sini B, maka ini X lebih besar A, lebih kecil B gitu. Nah, jadi di sini bisa kalian bedakan. Nah, yang ini, nah daerahnya itu berarti di sini, ya kan? Nah, daerahnya di sini cuma ada satu hitam, satu putih, yang artinya berarti dari sini untuk X-nya lebih besar sama dengan negatif 5, lebih kecil daripada 5. Kenapa? Karena di 5 ini dia putih. Bisa ya, putih, yang ini hitam total gitu ya. Nah, jadi jawabannya X lebih besar sama dengan minus 5, lebih kecil daripada 5. Maka jawaban yang paling tepat adalah B ya. Nah, paham ya adik-adik kami semua ya yang menonton video ini. Jadi, seperti itulah caranya adik-adik bisa memahaminya. Oke, next kita ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Pada gambar berikut, kedua segitiga tersebut serupa. Panjang sisinya ditampilkan. Berapakah nilai Y dalam dari X gitu. Jadi maksudnya berapakah nilai daripada Y dalam X gitu. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini katanya gambarnya serupa, berarti yang di sini namanya sebangun gitu ya, sebangun. Nah, jadi adik-adik boleh lihat namanya di sini sebangun. Berarti kita banding. Misalnya ini banding ini. Jadi yang pertama 2 kita banding dengan X ya kan, sama dengan X banding Y. Berarti kita kalikan X pangkat 2 sama dengan 2Y. Itu yang pertama. Nah, mungkin yang kedua adik bisa ambil lagi 3 banding X. Berarti ini banding ini
sama dengan 6/Y. Nah, artinya ini berarti sama dengan 1/X sama dengan 2/Y, sama-sama bagi 3 ya. Berarti jadinya Y sama dengan 2X. Gitu ya, persamaan yang kedua. Nah, jadi kalau persamaan kedua ini kita substitusi ke pertama, maka diperoleh berarti X kuadrat tadinya 2Y, maka ini X kuadrat sama dengan 2 dikali 2X. Berarti X kuadratnya adalah 4X. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat ya kan, berarti X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0, X-nya ini, oke. Nah, berarti X-nya 0 dan X-nya 4. Tapi kan tidak mungkin ini X-nya 0 kan gitu kan. Nah, berarti yang kita gunakan 4X-nya. Nah, ketika X-nya 4, maka kita peroleh Y-nya berarti 2 kali 4, berarti 8 ya. Nah, jadi X-nya 4, Y-nya 8. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai Y dalam X? Berarti Y-nya, ya jelas X ditambahkan dengan 4 gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah D gitu. Nah, seperti itulah untuk konsep ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Manakah dari berikut ini yang sama dengan N dikurang 3 kuadrat? Jika N sama dengan 11. Nah, apakah N ditambah 6, N kurang 6, N tambah 5 kali N kurang 7, N tambah 4 kali N kurang 8, N tambah 3 dikali N dikurang 9, N tambah 2 dikali N kurang 10. Nah, jadi di sini kita coba jawab ya kan. Nah, berarti N dikurang 3 kuadrat. Nah, ini kita misalkan H. Nah, jadi hanya bernilai sekian gitu kan. Kalau N-nya katanya 11 itu berapa gitu. Bernilai berapa lah gitu ya. Nah, jadinya 11 dikurang 3 kuadrat itulah H. Berarti H-nya adalah 11 dikurang 3 jadinya 8 ya. 8 pangkat 2, 64 gitu. Jadi 64 ini. Nah, 64 ya. Nah, berarti dari sini mana yang bisa menghasilkan 64? Kan gitu kan? Nah, kalau kita cek dia, berarti dari sini untuk yang A, kalau kita ganti dia, N ditambah 6 dikali N dikurang 6. Kan gitu? 11 tambah 6 berarti 17, 11 kurang 6 berarti 5, maka ini sudah 75. Sedangkan yang B, N tambah 5 dikali N kurang 7. Nah, berarti 11 tambah 5, 16, ya kan? 11 kurang 7 berarti 4. Maka ini adalah 64. Ini sama. Yang C-nya, N tambah 4 dikali N kurang 8. Nah, berarti 11 tambah 4, 15. 11 kurang 8, 3. Hasilnya 45. Sedangkan yang D, N tambah 3, N dikurang 9. 11 tambah 3, 14. Kemudian 11 kurang 9, 2. Hasilnya 28. Nah, sedangkan yang terakhir, E, itu N tambah 2 dikali N kurang 10. Berarti 11 tambah 2, 13. 11 kurang ini 1, hasilnya adalah 13. Jadi yang tepat itu adalah di B ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk penyelesaiannya dan penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, next kita ke soal yang terakhir ya. Oke, berikutnya. Berapakah kemiringan garis pada bidang XY standar atau koordinat kartesius XY yang melewati titik 1,3 dan 4,-3? Min 1, 2, min 2, setengah, min setengah. Jadi kita jawab. Nah,
Adik-adik harus ingat untuk menentukan namanya kemiringan. Ingat, kemiringan garis itu artinya gradien. Gradien ya. Jadi disingkat dengan M gitu. Jadi kalau ada titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, maka untuk menentukan gradien adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah inilah yang mesti dan harus adik-adik pahami untuk menentukan gradien melalui dua titik. Nah, kita misalkan adik-adik di sini titiknya adalah 1,3 dan 4,-3. Maka kamu tinggal tentukan X1-nya 1, X2-nya 4, Y1-nya 3, Y2-nya adalah -3. Maka gradien atau kemiringan garis berarti tadi ini Y2 -3 dikurang 3 per 4 dikurang 1 berarti -6 dibagi 3 sama dengan -2. Jadi jawabannya adalah C gitu. Nah, jadi demikian adik-adik untuk penyelesaian soal ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, nah jadi terima kasih buat adik kami semua yang sudah memberikan waktu untuk belajar di channel ini. Jangan lupa untuk di-share, dibagikan kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan satu lagi jangan lupa follow akun fanpage kita karena di sana akan diupdate soal-soalnya juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you, salam para bintang.